Shalom. Shalom, tes. Shalom. Ini baru kedengaran suara saya ya. Oke, teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman di sore ini. Nah, kemarin ini dalam tahun ini teman-teman ingat enggak kita sedang, kita ada punya tema besar, yaitu Christ is center in my life. Oke. Nah, di awal bulan Januari ini di Kak Hendro berbicara tentang Jesus is real. Jadi Yesus itu nyata. Kita adalah bait Allah, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Yesus tahu perasaan kita, tahu tentang pikiran kita, apa yang kita butuhkan. Lalu yang minggu kedua, Kak Dendi sempat bercerita tentang, masih ada yang ingat? Kak Dendi sampai buat buku loh itu. Ada ini ya, Kak Dendi bercerita tentang siapa Yesus. Itu bercerita tentang pengantar memahami Yesus secara kronologis gitu ya. Itu sudah dibuatkan buku dan bagus sekali. Jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut bisa ya buka yang Kak Dendi share di grup WA itu. Nah yang ketiga kemarin yang Tante Hana sempat sampaikan itu masih ingat nggak minggu lalu berbicara tentang apa? Berbicara tentang salib dan kebangkitannya. Berbicara tentang bahwa salib itu sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, gitu ya. Dan untuk kebangkitannya sendiri, Yesus sudah memberikan kita hidup yang baru. Yesus sudah menang atas dosa dan dia hidup, gitu ya. Nah, di minggu ini kita mau belajar tentang, bisa minta tolong slide-nya ditampilkan. Ini ya, hidup yang tidak lagi aku. Akunya kecil ya, jadi aku ini siapa? Aku adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Ada satu ayat kita mau baca. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Nah, untuk memahami hal ini teman-teman, nanti akan diputarkan sebuah video, sementara nanti tim multimedia menyiapkan. Aku jamin teman-teman bakal kagum dengan akan kagum dengan pribadi ini. Pulang nanti pasti terkagum-kagum, bahkan mencintai pribadi ini ya. Multimedia sudah siap menayangkan, kalau sudah, oke bisa. Ini adalah bumi ya. kita. Baru sedikit dari alam semesta. Kita bukan ambil poinnya, oh ternyata kita kecil ya, enggak. Kita mau ambil poinnya adalah, oh ternyata Tuhan kita besar ya, gitu ya. Oke, kembali ke slide. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang, pertama, Tuhan yang mengendalikan. Alam semesta tidak terjadi secara kebetulan, begitu pula sejarahnya. Jadi kita harus pahami ini bahwa alam semesta tidak terjadi secara kebetulan, begitu pula dengan sejarahnya. Yesaya 45 ayat 18 dikatakan, kata Tuhan, akulah yang menciptakan langit dan menegakkan bumi. Aku menjadikan dunia berbentuk dan dapat dihuni. Hanya aku satu-satunya Tuhan, selain aku tidak ada yang lain. Oke. Yesaya 45 ayat 18. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir seperti ini? Ketika segala sesuatu kayak di luar kendali kita, akhirnya kita kayak merasa panik, terus kemudian kita juga merasakan kayak, wah ini kita harus mengambil tindakan kita sendiri gitu ya. Dan di dalam kita mengambil keputusan itu, ketika terasa sangat kita bingung ya, ini sebenarnya mengapa semua ini bisa terjadi? Tuhan
apakah sudah punya rencana di dalam kekacauanku yang besar ini? Mungkin kalian sedang mengalami kekacauan di dalam kehidupan kalian. Saya mau menguatkan teman-teman, pendeta tim Dilena pernah berkata begini, ketika Anda tidak mengerti apa yang terjadi, kembalilah ke awal. Ke awal itu maksudnya apa ya? Jadi ke awal itu maksudnya adalah di Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan begini, pada permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit serta bumi. Di terjemahan sederhana Indonesia ya. Jadi teman-teman ketika kalian mengalami kayak merasa, waduh ini kok permasalahan tidak ada solusi, seperti mentok di dalam jalan tertentu. Teman-teman perlu ingat bahwa harus kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Bahwa sebelum dunia ada Allah. Ketika teman-teman nanti membaca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 6, boleh dibuka sebentar ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Jadi kita perlu sadar bahwa ketika kita kayak mengalami oleng di dalam kehidupan kita perlu ingat Kejadian 1 ayat 1 ini. Tuhan ada sebelum semuanya ada. Oke, sudah bisa ditampilkan? Oke, kita baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jangan kebalik ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, yang keenam, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lanjutnya lagi boleh? 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lanjutnya 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Dan selanjutnya sampai hari keberapa manusia diciptakan? Hari ke-6. Wah, pintar. Semuanya sudah lulus ini pasti dari GCC ya, sekolah minggu. Oke, tak lanjutkan slide-ku ya. Nah, ini sesuatu hal yang menarik teman-teman. Ilmuwan itu mengatakan bahwa bumi itu seperti penyetelan yang tepat alam semesta. Jadi tak terangkan sedikit ya, ini anunya mana ya? Oh ini ya, ini teman-teman. Bumi yang ini bumi ya, bumi yang di tengah ini. Jadi Tuhan itu menciptakan itu dengan teratur, dengan perencanaan, dengan keseimbangan. Ini ya, perhatikan baik-baik, jarak antara matahari dan bumi ini pun diperhitungkan. Jika jaraknya terlalu dekat, maka akan dingin. Air itu akan membeku. Tetapi kalau dia terlalu panas, air itu akan menguap. Gitu ya, suhu akan panas. Nah, jarak antara bumi dan matahari ini sudah diperhitungkan supaya bumi ini layak huni, bisa ditempati oleh kita dan makhluk hidup gitu ya. Kemudian juga kecepatan rotasinya juga sempurna, 24 jam sehari. Untuk apa? Untuk siklus siang dan malamnya stabil gitu ya, untuk suhunya juga tidak ekstrim. Nah, ukuran bulan pun juga gitu. Kenapa bulan ini ukurannya seperti itu, tidak kurang tidak lebih, ya karena dia ada fungsinya menstabilkan kemiringan sumbu bumi ini ya. Juga selain itu mengatur air laut, pasang surut air laut, terus kemudian juga dia mengatur iklim. Bayangkan aja kalau bulan ini tidak pada bentuknya, ketepatan besarnya dan sebagainya, iklim itu pasti akan kacau dan merusak seluruh sistem kehidupan. Terus kemudian ini juga oksigen, rasio oksigen nitrogen itu 21%,
Natrium 78%. Kenapa kok 21%, 78, loh 1% di mana? 1% kira-kira di mana? 1%-nya adalah ini yang lainnya, seperti karbon dioksida, natrium, helium, dan lain-lain gitu ya. Nah, kenapa ini diatur sedemikian rupa? Karena kalau misalkan oksigen terlalu tinggi, bumi akan terbakar gitu ya. Kalau misalkan terlalu rendah, ya kita nggak bisa bernafas gitu. Nitrogen juga menjaga kestabilan tekanan udara ya. Kemudian ini atmosfer. Teman-teman tahu kan ya fungsinya atmosfer sebagai perisai. Pelindung dari apa? Dari radiasi, dari meteor. Terus kemudian juga ketika ini ketebalannya sangat tipis, pasti radiasi itu akan mengenai kita dan suhu sangat ekstrim. Sebaliknya kalau misalkan terlalu tebal, maka ini akan menyebabkan suhu itu terperangkap. Jadi seperti planet Venus ya. Kalau teman-teman yang belajar astronomi mungkin senang banget tentang planet-planet, sangat seru akan mempelajari ini gitu ya. Nah, terus dari semuanya ini ternyata masih banyak syarat-syarat yang diatur supaya kita ini, bumi itu layak dihuni, gitu ya. Coba bayangkan, teman-teman, bintang-bintang Tuhan selaraskan, rasi-rasinya sangat indah. Tadi di video pertama bisa lihat ya, galaksi sampai seperti itu. Begini, kalau Tuhan aja sanggup menyeimbangkan dan dia bisa menyelaraskan koordinat bintang, apalagi menyelaraskan kisah hidup kalian. Kalau dia dengan mudah bisa membuat semuanya teratur, semuanya detail-detailnya dia perhatikan, apalagi hidupmu. Oke, nangkep ya, bahwa Tuhan yang maha besar itu peduli loh sama kalian, peduli detail-detail hidup kalian, gitu. Oke, kata Tuhan ya di Yesaya 45 ayat 18. Akulah yang menciptakan langit dan menegakkan bumi. Aku menjadikan dunia berbentuk dan dapat dihuni. Hanya aku satu-satunya Tuhan, selain aku tidak ada yang lain. Di Yesaya 45 ini, kalau kalian baca kisah tentang Yesaya, ini ada keadaan di mana bait suci itu sedang ada dibakar, Yerusalem dihancurkan, kemudian umat Tuhan waktu itu ditawan di Babel, dan mereka mengalami kebingungan, panik, dan merasa bahwa wah masa depanku tidak ada. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi 3 kali Tuhan berkata seperti ini, aku yang menciptakan langit dan menegakkan bumi. Aku menjadikan dunia berbentuk dan dapat dihuni. Hanya aku satu-satunya Tuhan, selain aku tidak ada yang lain. Ini menandakan bahwa Tuhan ingin membuktikan, Tuhan ingin menegaskan bahwa dari ketiadaan aku bisa menciptakan sesuatu. Dari sesuatu yang tidak ada, ketika aku berfirman ya, dan itu akan terjadi. Dan Tuhan juga mau menegaskan bahwa dia bisa membangun reruntuhan di dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Apalagi reruntuhan di dalam kehidupan kita. Amin? Oke. Nah, tadi di Kejadian 1 ayat 1, kalau kalian baca ya tentang kisah penciptaan, wah ini kayaknya semuanya sudah sangat hafal ini ya, urutan kisah penciptaan kan ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap tadi ya. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, langit dan bumi. Hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, tumbuhan, berbiji dan pohon-pohon berbuah. Yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Yang kelima, hari kelima Tuhan menciptakan binatang air dan burung-burung. Hari keenam Tuhan menciptakan loh, salah itu tulisan, maaf ya. Menciptakan manusia. Wah, typo, maaf ya. Oke. Nah, coba bayangkan ya teman-teman. Ini kita bayangkan aja
ini berdasarkan jurnal Science tanggal 3 Februari 2002, ada 73.000 spesies pohon saat ini diperkirakan hidup di bumi, termasuk sekitar 9.000 spesies yang belum pernah ditemukan atau dideskripsikan secara ilmiah. Bahkan mungkin bisa lebih lagi ya, kayak gitu. Terus ada juga 1,5 sampai 2,2 juta spesies hewan telah dideskripsikan secara resmi. Totalnya bisa sekitar 7 sampai 8,7 juta atau lebih, semuanya itu belum dijelaskan, belum dihitung, kayak gitu. Kalau kalian nanti misalkan pulang dari sini ya, melihat oh iya ternyata pohon di Surabaya, mungkin kalian kalau melewati dari ujung Surabaya terus muter Surabaya, oh ternyata banyak ya macam-macam pohon itu, banyak macam-macam hewan itu ternyata ya banyak. Belum lagi ini cuman kisah kecil yang bisa diungkapkan di sini. Bisa ada kisah-kisah yang penciptaan Tuhan yang masih misteri dan itu sangat luar biasa. Sangat Tuhan itu kreatif gitu loh maksudnya. Bapa kita, Tuhan kita itu adalah Allah yang kreatif. Menjadikan banyak sekali macam-macam jenis di dalam alam semesta ini. Nah, kita mau mengenal Tuhan kita. Di Yesaya 45:7 dikatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Oke. Terus di Yesaya 45:12 dikatakan, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Mazmur 115:16, langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Anak-anak manusia itu siapa? Ya kita ya. Yesaya 42 ayat 4-6, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi, kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu, dia bisa membuat sejarah, bahkan membangun reruntuhan, dia bisa menyelaraskan, bisa menyeimbangkan, bisa mengatur. Pertanyaannya, siapa yang akan kamu percayai? Aku, diri kita, atau dia, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan menegakkan bumi? Kita perlu merenungkan ini teman-teman. Jadi selama ini siapa yang kita percayai? Aku atau dia? Oke, poin kedua, kita mau belajar tentang menyerahkan jalan. Jalan yang benar tidak selalu yang termudah, tetapi selalu merupakan jalan yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Tak ulang ya. Menyerahkan jalan. Jalan yang benar tidak selalu yang termudah, tetapi selalu merupakan jalan yang telah Tuhan tetapkan untuk Anda. Oke, manusia menyusun rencana dalam hati, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Teman-teman mungkin di sini, wah ini mumpung tahun baru ya, pasti teman-teman punya merencanakan visi, mimpi. Di dalam visi itu ada mimpi-mimpi yang mau dicapai. Bahkan mungkin ada yang punya kalendernya warna-warni. Jadi ada kegiatan, ada apa yang dilakukan, terus ini mau apa. Nah, apakah semuanya itu salah? Tidak, tidak salah. Kenapa? Karena Tuhan aja juga mengatur, Tuhan itu juga membuat rencana. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat rencana, ketika kita bermimpi,
dan mengambil keputusan, itu kita seperti ini loh, kita seperti COO, maksudnya kita yang kayak memimpin, kita yang ngatur, yang mengambil tindakan. Dan Tuhan itu kayak sebagai yang menyetujui, yang oh ya oke. Nah itu yang tidak tepat gitu ya. Jadi maksudnya adalah artinya begini, kita perlu untuk belajar mempercayai Dia itu dengan sungguh-sungguh. Ini ya, di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, terjemahan baru dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Wah, ini hafal ini kayaknya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ayat ini sebenarnya menantang kita untuk kita itu hidup berbeda. Loh kok bisa? Gini, di ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Segala lakumu itu artinya apa? Segala laku itu artinya adalah semua keputusan-keputusan kita, baik besar atau kecil, bahkan ketika gini loh, ketika kita habis bertengkar misalkan dengan saudara kita gitu ya, mau berbicara apa ya, bagaimana ya. Nah, keputusan-keputusan itu perlu juga kita serahkan kepada Tuhan, kita akui gitu ya. Atau rencana kita nanti sore apa, bahkan sampai kembali kita beristirahat, kita perlu mengakui Dia dalam segala semua hal. Kenapa? Karena Tuhan itu peduli segala sesuatu tentang kita. Katakan, Tuhan peduli segala sesuatu tentang kita. Katakan sebelahnya. Amin. Oke, kita mau belajar kepada Bapak Abraham ya. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika Allah berfirman, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kira-kira waktu itu Abraham dikasih petunjuk, dikasih ini, dikasih peta enggak sama Tuhan? Dikasih alamat enggak? Dikasih, pada saat Allah berfirman, respon hati Abraham ini adalah, ya dia siap dan dia akhirnya pergi ke tempat ke negeri yang ditunjukkan kepada Abraham. Jadi artinya itu begini teman-teman, kita boleh gak membuat rencana di dalam kehidupan kita? Boleh. Nah, tapi kita perlu membuka tangan kita kayak gini kepada Tuhan, artinya adalah membiarkan, kita siap membiarkan Tuhan mengarahkan hidup kita. Oke, sepakat? Jadi kita boleh membuat rencana? Boleh, karena Tuhan ngasih kita juga pikiran untuk kita merencanakan sesuatu kan ya. Nah, tetapi kita perlu mempunyai sikap hati yang seperti tangan terbuka. Jadi siap ketika Tuhan mengarahkan hidup kita. Itu ya. Nah, teman-teman, di Amsal tadi ya, di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, di ayat 6 tadi, diakuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kata lurus di bahasa Ibrani itu namanya yasar gitu ya. Itu artinya benar, tepat. Ketika Tuhan berjanji untuk membuat jalan kita lurus, itu tidak berarti bebas dari rintangan. Mungkin kita bisa mengalami depresi yang menguji iman kita. Kita bahkan bisa mengalami rintangan-rintangan ketakutan, kita mengalami tikungan-tikungan yang tidak terduga. Tetapi dikatakan di sini, rintangan-rintangan itu artinya kita itu tidak bebas dari rintangan itu. Yasar itu berarti adalah benar, tepat, bukan mulus. Artinya adalah Tuhan akan mengarahkan dengan benar jalan kita. Dia akan menunjukkan jalan yang tepat untuk kita, tapi bukan yang mulus, oke? Tanpa rintangan tidak, gitu ya. Nah, menegakkan pusat hidup baru di dalam Kristus itu artinya apa? Artinya satu, secara sadar memindahkan pusat kendali hidup dari aku siapa?
diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat hidup dalam pikiran, keputusan, nilai, dan arah hidup. Itu artinya maksudnya adalah memindahkan pusat kendalinya dari aku kepada Tuhan, gitu ya. Yang kedua, menyerahkan kendali hidup kepada Kristus, menyerahkan tata hati. Nah, teman-teman coba kalian tutup mata sebentar. Nah, kalian cek ya. Di dalam hati kita, itu kan pasti ada satu tahta yang tidak akan, karena di hati kita cuma ada satu, aku atau Yesus. Ketika kalian merenungkan ini, kira-kira di tata hati kalian, ketika kalian cek, siapa yang ada di sana, di tata hatimu? Ada aku sendiri, atau Tuhan? Oke, silahkan buka mata. Teman-teman, kalau ternyata kalian jawabannya, oh ternyata ada aku, Kak, di dalam tata hatiku. Sangat menonjol ada di aku. Hari ini, aku mau ngajak kalian seperti ini. Letakkan tangan kalian di dada, bilang gini, Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Engkau pusat di dalam kehidupanku. Bertatalah di hatiku. Amin. Oke. Nah, menegakkan pusat hidup baru dalam Kristus ini juga berarti hidup yang memberi ruang penuh bagi Kristus untuk hidup di dalam kita, memimpin kita, dan dimuliakan melalui aku. Jadi siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan? Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita juga punya identitas baru di dalam Kristus. Aku hidup dari identitas Kristus, bukan dari penilaian dunia. Bukan tentang kehilangan diri loh, melainkan menemukan hidup yang sejati. Karena apa? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Kemudian itu artinya juga hidup oleh iman, bukan oleh kekuatan sendiri. Aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Jadi tujuan hidup yang baru adalah memuliakan Kristus. Hidupku adalah milik Kristus dan bagi Kristus. Oke, kita mau baca ini lagi ya. Teman-teman mungkin sudah hafal ya. Galatia 2 ayat 20, ayo kita baca sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kata aku coba diganti dengan nama kalian ya. Jadi kayak gini, namun, ini aku Tika ya, namun Tika hidup, tetapi bukan lagi Tika sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Tika. Oke, kalian ucapkan itu bersama-sama ya, menyebut nama kalian sendiri. Gak usah malu, nama kita kan bagus, sudah pemberian orang tua ya. Jadi kita patut berbangga. Oke, ayo 1, 2, 3. Namun Tika hidup, tetapi bukan Tika yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Amin. Nah, ini langkah praktisnya apa ya teman-teman? Awal bulan Januari kemarin, saya ini pergi ke Kediri, ke tempatnya Pak Iwan ya. Daryl tahu Pak Iwan. Terus di dalam ada Dilon ya? Enggak ada. Terus ini ya, ini sangat merema banget sampai aku, ini bisa tak jadikan resolusi untuk selanjutnya dan selanjutnya. Jadi Pak Iwan tuh bilang, mari kita tahun ini melakukan yang Kristus lakukan dan tidak melakukan yang tidak Kristus lakukan. Kak Dendi 2 minggu yang lalu juga berdoa ini, meneguhkan kata-kata ini. Ajari kami Tuhan melakukan yang Kristus lakukan dan tidak melakukan yang tidak Kristus lakukan. Wow, coba ya bayangkan kalau kita menempatkan Kristus itu sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya, ikuti aja ini ya. Lakukan aja, melakukan yang Kristus lakukan dan tidak melakukan yang tidak Kristus lakukan. Oke?
Nah, ini ayat terakhir. Pemuji boleh maju ke depan. Nah, ini ada ayat ya, Matius 2 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah teman-teman, jika teman-teman saat ini lagi kayak bingung ya, masih kayak wah ini aku tuh mengenal Tuhan itu ya belum begitu mengenal Tuhan, aku masih belum tahu seperti apa Tuhan di dalam kehidupanku. Teman-teman pernah nggak minta kayak, boleh ke slide dulu? Boleh nggak? Boleh lah ya. Ini ya, apa namanya, yang slide terakhir ya. Jadi, teman-teman, cobalah sekarang ini, kita minta sesuatu hal yang rohani terjadi dalam kehidupan kita. Ini berkali-kali aku sering ngomong ya, ayo kita tuh berani meminta sesuatu yang rohani, misalkan, Tuhan aku tuh pengen ketemu kamu, aku tuh pengen melihat sosokmu tuh seperti apa. Pernah nggak kalian minta hal itu? Pernah minta bahwa Tuhan aku mau melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidupku. Aku mau lewat aku ketika ada orang sakit disembuhkan. Pernah nggak? Pernah nggak? Aku mau mengajak teman-teman hari ini tuh benar-benar menyadari bahwa oh Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dia yang dari ketiadaan menjadi ada. Dia mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang berkata ya dan itu terjadi. Apalagi terlebih lagi untuk hidup kita. Itu sangat mudah bagi Tuhan. Sangat mudah. Ketika kita merasa bahwa wah aku kayaknya sejarah hidupku akan berjalan biasa-biasa aja deh. Kalian harus ingat bahwa Tuhan itu pembuat sejarah. Jadi ayo mari kita miliki iman. Minta hal-hal rohani di dalam kehidupan kalian. Boleh meminta hal-hal yang lain, tetapi kita perlu sadari bahwa kita perlu juga meminta hal-hal rohani ini di dalam kehidupan kita. Itu ya. Aku mau ada kesaksian ya. Jadi waktu itu sekitar kelas 5 atau 6 SD ya. Setelah sekolah minggu gitu kan, diajari tentang Tuhan Yesus, seperti apa, terus tiba-tiba ada kerinduan besar kayak, wah aku tuh pengen banget loh melihat sosok Tuhan Yesus itu seperti apa. Aku mau lihat Tuhan yang katanya kamu menyelamatkan, kamu ada, kamu nyata, kamu di dalam kehidupan, ada di dalam kehidupan sekarang ini ada engkau, aku mau melihat sosokmu. Dan aku ingat waktu itu antara kelas 5 atau kelas 6 ya. Jadi ketika tidur sore, tiba-tiba kayak ada suara seperti trompet atau entah itu nafiri, entah sangkakala, aku nggak ngerti ya. Sampai aku terbangun, jadi itu tapi dalam posisi aku tidur. Jadi aku tidur bermimpi aku terbangun. Kemudian aku keluar ke jalan, aku lihat kan jalanan ke langit gitu kan. Aku melihat Tuhan Yesus itu turun beserta tentaranya di atas awan-awan. Nah sejak itu aku percaya dan sangat bersyukur ya. Wah ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Dan aku sangat mengimani dan aku sangat sepakat dan sangat percaya yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa teruna-teruna itu akan bernubuat, akan mendapatkan mimpi. Kenapa? Karena ya saya mengalami sendiri. Dan itu pasti juga terjadi kepada teman-teman yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika kalian mau menantang diri kalian, meminta sesuatu hal yang rohani di dalam kehidupan kalian, sesuatu yang spiritual, kalian pasti dapatkan. Seperti ayat ini.
Dan saya bersyukur bahwa ketika sejak kelas 5 sampai atau 6 SD itu, selanjutnya di dalam keputusan-keputusan, aku juga dapatkan ini ya, Tuhan tuh sering ngasih mimpi, penglihatan, juga banyak hal dia berbicara padaku gitu. Jadi teman-teman, mari kita hari ini mau percaya penuh kepada Tuhan, Dia yang membuat segala sesuatu ini dan Dia pasti juga akan menolong hidup kita.